Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di hari ini? Ibu Monik dan Ibu En berharap semua anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Ibu Monik harap anak-anak sudah siapkan handout-nya, handout tematik yang kegemaran, dan alat tulis siap untuk belajar hari ini. Yang sudah siap belajar katakan hore. Bu Monik hitung ya. Satu, dua, tiga. Siapa yang sudah siap belajar katakan hore. Oke, Bu Monik yakin anak-anak semua, anak-anak kelas 1 sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang kewajiban di rumah dan di sekolah. Pada hari Senin kemarin, anak-anak sudah belajar kewajiban-kewajiban di sekolah. Di sekolah itu ada peraturan, ada tata tertib, ada prosedur yang harus anak-anak taati. Dan saat anak-anak menaati itu, berarti anak-anak sudah melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Karena kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kata kuncinya adalah dilakukan. Gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang jeng jeng jeng, hak anak di rumah dan di sekolah. Kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak. Apa itu hak? Apa contoh-contoh hak? Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Nah, kita akan pelajari sama-sama di bagian ini. Oke, siap? Nah, hak anak di rumah dan di sekolah. Pertama, sebelum belajar tentang contoh-contoh hak, kita harus tahu dulu apa itu hak, ya. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kata kuncinya adalah terima. Bu Monik ulangi. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kita akan senang menerima hak kita. Jadi anak-anak, kalau kewajiban adalah apa yang harus dilakukan, ya. Sedangkan hak apa yang harus diterima, apa yang harus anak-anak dapat, baik dari orang tua, anggota keluarga yang lain, dari guru dan dari teman-teman. Penasaran apa contoh-contoh hak? Kita lihat ya. Hak anak di rumah. Nah, materi ini sudah Ibu Monik dan Ibu En siapkan di handout kalian ya. Jadi sambil mendengarkan video, kalian boleh sambil melihat-melihat materi yang ada di handout. Hak anak di rumah yang pertama adalah, wah ini ada gambar kakak dan adik sedang bermain bersama. Kira-kira apa ya haknya? Nah ini, hak mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Jadi setiap anak-anak itu memiliki hak untuk menerima kasih sayang dari orang tua, dari saudara, oma, opa, om, tante, dari kerabat gitu ya. Nah, ini adalah contoh kakak beradik sedang bermain bersama. Nah, bermain bersama juga merupakan contoh dari mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Ibu Monik dan Ibu En sudah lihat ya kemarin waktu diminta menunjukkan foto-foto melaksanakan kewajiban, banyak juga anak-anak yang mengirimkan foto saat bermain bersama anggota keluarga. Good ya. Nah, contoh hak yang kedua adalah, nah ini anak lagi mau makan. Kira-kira haknya apa? Nah, hak mendapatkan makanan dan minuman. Anak-anak Anak-anak ini kan masih kecil dan belum bekerja. Nah, anak-anak itu untuk dapat makanan dan minuman, anak-anak harus dapat dari orang tua. Makanya kalau zaman sekolah dulu ya, kalau masih sekolah kan papa dan mama akan siapkan makanan breaknya, makanan lunch, akan bawa botol minum.
isi air buat kamu, ada juga yang kadang bawa jus atau susu. Nah, semua disiapkan oleh orang tua. Kenapa orang tua siapkan buat kamu? Karena memang anak-anak punya hak. Karena memang anak-anak harus menerima makanan dan minuman dari orang tua. Nah, yang sering Ibu Monik dan Ibu En dengar adalah Papa dan Mama sudah siapkan makanan yang bergizi, tapi anak-anak yang tidak mau makan. Mama kasih sayur, katanya tidak suka makan sayur. Ayo ngaku, siapa yang masih seperti itu? Tidak boleh ya nak, saat kamu menerima makanan dan minuman dari orang tua pasti memberikan yang terbaik buat kamu. Nah, kamu harus makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi. Kalau sudah disiapkan sayur, disiapkan ikan sama orang tua, harus dimakan. Karena papa dan mama mau kasih yang terbaik buat kamu. Bisa ya? Nah, contoh yang berikutnya lagi adalah ada dua gambar. Kira-kira ini hak apa ya? Nah, yang pertama adalah hak bermain bersama teman-teman. Anak-anak punya hak untuk bermain bersama teman-teman. Tapi harus diingat, bermainnya boleh bermain setelah anak-anak melaksanakan tugas yang paling utama yaitu belajar. Dan saat anak-anak mau bermain, anak-anak harus minta izin dulu sama papa dan mama. Oke? Tapi karena kita sekarang dalam masa social distancing, pembatasan sosial, jadi kita tidak bisa bermain sama tetangga mungkin kalau kamu punya teman main di rumah, belum bisa main sama-sama. Karena harus jaga jarak ya, harus menghindari kerumunan. Jadi mungkin mainnya boleh di rumah saja bersama anggota keluarga. Terus ada gambar satu lagi yang di bawah. Nah, ini adalah gambar saat seorang anak sedang sakit dan diperiksa oleh dokter. Kira-kira haknya apa ya? Nah, ini dia. Hak mendapat pengobatan saat sakit. Anak-anak, saat kamu sakit, kamu punya hak untuk menerima pengobatan. Makanya saat sakit, papa dan mama akan beli obat, anterin kamu ke dokter, jaga kamu saat malam. Ya, itu adalah salah satu hak yang harus kamu terima. Makanya orang tua harus memberikannya buat kamu. Ya, anak-anak, Ibu Monik itu sama Ibu N juga perhatikan orang tua itu sayang sekali loh sama anak-anak. Kalau anak-anak sakit, mama dan papa menjaga, anterin ke dokter. Kalau sakitnya di sekolah, ditelepon ibu guru, orang tuanya langsung datang. Karena papa dan mama sangat sayang sama kamu. Nah, hak yang berikutnya, ini Ibu Monik pakai foto kelas 1B ya. Yang kelas 1A foto kayak gini juga ada kok. Nah, ini fotonya kira-kira anak-anak punya hak untuk apa ya? Coba kita cek. Nah, hak untuk bersekolah. Jadi, anak-anak anak-anak itu memiliki hak untuk bersekolah. Makanya papa dan mama menyekolahkan anak-anak di sekolah Dian Harapan. Papa dan mama berharap anak-anak bisa bersekolah dengan baik, belajar dengan tekun, mendapat banyak informasi baru. Nah, jadi saat anak-anak sudah bersekolah di sekolah ini, ataupun nanti anak-anak akan SD, SMP, SMA, gitu kuliah, anak-anak akan bersekolah, itu adalah hak anak-anak. Papa dan mama memberikan yang terbaik buat kalian. Nah, anak-anak, Ibu Monik mau bahas soal sekolah dulu sama anak-anak kelas 1. Kalian harus bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus, Papa dan Mama kalian menyekolahkan kalian di sekolah Dian Harapan. Ya, kalian harus bersyukur kalian punya kesempatan untuk bersekolah. Karena di Indonesia ini masih banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan
pendidikan yang terbaik seperti yang kalian dapat. Masih ada anak-anak yang harus bekerja membantu orang tuanya sehingga tidak bisa bersekolah. Kalaupun bisa bersekolah, banyak anak-anak yang bersekolah tapi sekolahnya tidak memadai. Tempatnya jauh dari rumahnya, dia harus jalan yang jauh untuk sekolah. Dan di sekolahnya lantainya dari tanah atau kekurangan buku begitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman kalian, orang-orang yang belum bisa bersekolah di tempat yang nyaman. Tapi mereka punya semangat yang tinggi untuk sekolah. Karena itu anak-anak, Ibu Monik dan Ibu En pagi ini ingatkan agar anak-anak bisa bersyukur kepada Tuhan sudah sekolah di sekolah yang baik. Papa dan Mama sudah memberikan kamu kesempatan untuk bersekolah, kamu harus gunakan itu dengan bertanggung jawab. Giat belajar, terus bermain yang baik sama teman-teman gitu. Itu salah satu bentuk kamu mensyukuri apa yang sudah kamu dapat. Bisa ya? Bisa dong. Nah, Ibu Monik mau review nih. Sebelum Ibu Monik lanjut, Ibu Monik mau ingatkan lagi. Ada berapa hak anak di rumah yang sudah anak-anak pelajari? Good, ada 5 ya, yaitu hak untuk mendapat kasih sayang, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman, hak untuk bermain, hak untuk bersekolah, dan hak untuk mendapat pengobatan saat sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh hak anak di rumah. Sekarang kita akan lanjut ke contoh-contoh hak anak di sekolah, ya. Oh, sebelum ke situ, Ibu Monik mau mengingatkan sama anak-anak bahwa setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu punya hak untuk dihormati dan dihargai. Jadi papa, mama, saudara-saudara, kerabat ya, oma, opa, om, tante, dan semuanya, semua orang itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, dihormati, dan dihargai. Jadi anak-anak juga harus melakukan kebaikan, harus mengasihi anggota keluarga yang lain. Nah, di sini Ibu Monik mau anak-anak ingat, bahkan kalau bisa anak-anak hafalkan, Amsal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita ulang sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, anak-anak, pada pagi ini Ibu Monik dan Ibu En mau mengingatkan anak-anak bahwa orang tua itu punya peran yang sangat penting dalam hidup kamu. Dan firman Tuhan pagi ini mau ingatkan anak-anak, ingatkan juga Ibu Monik dan Ibu En ya, karena Ibu Monik dan Ibu En juga adalah anak. Ya, jadi firman ini mengingatkan kita semua bahwa sebagai anak, sebagai anak-anak, kita harus mendengarkan didikan ayah kita dan harus mendengarkan ajaran ibu kita. Apa yang papa dan mama sampaikan, apa yang papa dan mama ajarkan, berikan nasihat kepada kita, kita harus dengar-dengaran. Karena itu perintah Tuhan anak-anak. Itu tertulis di Alkitab. Oke, bisa? Bisa dong. Nah, sekarang Ibu Monik akan lanjut ke contoh hak anak yang ada di sekolah. Kita cek ya. Nah, ini dia, hak anak di sekolah. Jadi di sekolah, anak-anak itu memiliki hak. Kalian boleh baca di handout kalian, sudah Ibu Monik dan Ibu En siapkan. Di sini Ibu Monik hanya akan jelaskan secara singkat. Hak anak di sekolah yang pertama, hak memiliki teman. Saat kamu datang ke sekolah, kamu bersekolah, kamu punya banyak teman. Teman-teman di kelas kamu, teman-teman di kelas yang lain,
kamu akan kenal dengan lebih banyak teman. Kamu bisa bermain bersama, belajar bersama, bernyanyi bersama, beribadah bersama. Nah, itu adalah hak yang harus kamu terima saat kamu ada di sekolah. Makanya kalau di sekolah, ibu guru sering bilang kan, ayo bermain sama-sama, ayo saling bercerita, tanya kabar temanmu, sapa temanmu. Nah, kamu sedang diajarkan untuk membangun pertemanan, untuk bagaimana kamu bisa membangun hubungan yang baik sama temanmu. Nah, yang kedua, anak-anak juga punya hak untuk mendapat pelajaran. Nah, ini sangat penting. Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar hal yang baru. Maka guru-guru harus memberikan pelajaran bagi anak-anak. Anak-anak punya hak untuk mendapat pelajaran. Bahkan sekarang dalam masa belajar di rumah ini pun, anak-anak berhak mendapatkan pelajaran. Makanya guru-guru menyiapkan materi buat kamu yang ada di handout, dan guru-guru juga menyiapkan video pembelajaran di setiap pertemuan. Nah, ini sangat membantu kamu untuk belajar, dan ini adalah salah satu cara agar kamu mendapat pelajaran, kamu mendapat hakmu. Jadi walaupun kamu tidak di sekolah, kamu tetap mendapatkan hakmu, mendapatkan pelajaran dari guru-guru, ya. Lalu yang berikutnya, anak-anak berhak untuk naik kelas. Jadi anak-anak, kalian punya hak untuk mendapat nilai dari guru. Makanya saat kalian sudah kerjakan tugas, kalian sudah kirimkan tugas kalian ke kelas dojo, setiap guru harus memeriksa, harus memberikan feedback, memberikan komentar, harus beri kamu nilai, karena anak-anak punya hak untuk mendapatkan nilai. Setelah nilai itu dihitung, setelah dikerjakan sama ibu guru, bapak guru, dicek, nilainya sudah baik, sikap anak-anak baik. Nah, anak-anak punya hak untuk naik ke kelas berikutnya. Sekarang sudah tanggal 12 ya, Mei. Nah, anak-anak sebentar lagi anak-anak akan terima rapor. Nanti di raport kalian bisa lihat kalian akan naik kelas 2 atau tidak. Ibu Murid dan Ibu En berdoa supaya semua anak-anak bisa naik kelas ya. Nah, anak-anak itu adalah 3 hak yang anak-anak dapatkan di sekolah. Masih ada hak-hak yang lain ya, tapi yang mau Ibu Monik bahas hari ini 3 ini dulu. Oke, sudah mengerti? Ibu Monik harap sudah ya. Nanti kalau anak-anak rasa Ibu Monik kayaknya terlalu cepat ngomongnya, anak-anak bisa pause dulu di videonya, terus bisa dengarkan lagi. Karena ini kan video, jadi bisa diputar ulang, bisa didengarkan lagi bagian mana yang belum jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak ternyata hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan. Oke, Ibu Monik ulangi. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan. Coba kita baca sama-sama yang warna ungu. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum menerima hak. Oke, good job, grade 1. Ibu Monik dan Ibu En yakin anak-anak sudah bisa membaca dengan lancar. Jadi kewajiban itu harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menerima hak kita. Oke, nah sekarang Ibu Monik punya gambar, Ibu Monik akan tunjukkan apa hubungan antara hak dan kewajiban. Materi ini juga ada di handout kalian ya, nanti bisa dilihat. Nah ini yang pertama, anak-anak masih ingat ya di pelajaran hari Senin, di situ anak-anak belajar bahwa kewajiban di sekolah adalah wajib belajar. Nah, jadi setelah anak-anak melaksanakan kewajiban untuk belajar,
maka anak-anak punya hak untuk mendapatkan nilai. Oke, Ibu Monik ulangi. Ibu Monik ulangi pelan-pelan ya. Anak-anak mempunyai kewajiban untuk belajar. Setelah anak-anak melaksanakan kewajiban untuk belajar, setelah anak-anak melaksanakan kewajiban untuk mengerjakan tugas, anak-anak punya hak untuk mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak punya hak untuk mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Sampai sini mengerti, Nak? Mengerti ya? Contohnya, setiap hari guru-guru memberikan anak-anak pelajaran. Anak-anak diberikan tugas untuk dikerjakan. Saat anak-anak kerjakan tugas, berarti anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Anak-anak sudah melakukan kewajiban. Nah, setelah anak-anak melakukan kewajiban, anak-anak punya hak untuk mendapat nilai, untuk mendapat feedback dari guru. Makanya, tugas yang sudah kalian kumpulkan akan dinilai oleh guru, akan diberikan komentar. Oke, Nak, sampai sini jelas? Bu Monik harap jelas ya. Nah, contoh yang kedua. Anak-anak masih ingat ya, kemarin Ibu Monik sudah jelaskan bahwa salah satu kewajiban kalian adalah menghormati teman, menghargai teman. Ya, saat kalian menunjukkan sikap yang baik sama teman kalian, maka kalian punya hak untuk bermain bersama. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian bersikap yang baik, akan banyak teman-teman yang mau bermain juga sama kalian. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak yang main sikapnya kasar, tidak mau sabar menunggu giliran, nanti anak-anak tidak bisa terima hak untuk bermain bersama. Karena tidak ada teman yang mau main sama kalian. Tapi Ibu Monik dan Ibu N percaya contoh kayak gini tidak ada di kelas 1. Anak-anak kelas 1 semuanya bersikap baik sama teman dan bermain dengan baik juga. Gitu ya. Jadi anak-anak ingat bahwa hak dan kewajiban itu punya hubungan. Kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian dengan baik, maka kalian berhak untuk menerima hak. Oke, Ibu Monik ulangi sekali lagi ya. Jika anak-anak sudah melakukan kewajiban, maka anak-anak harus menerima hak. Jadi ingat melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kalian menuntut hak kalian dipenuhi. Oke, nah sekian pelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa belajar juga dari handout yang sudah Ibu Monik dan Ibu N berikan. Kemudian sekarang Ibu Monik dan Ibu N punya tugas buat anak-anak kerjakan. Tugasnya gampang sekali. Nah, ini tugasnya. Tugas kalian ada di handout halaman 20. Di situ ada instruksinya, yaitu bacalah pernyataan di bawah ini, tuliskan apakah pernyataan ini termasuk hak atau kewajiban. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban itu berbeda ya. Kewajiban adalah hal yang harus kamu lakukan, sedangkan hak adalah apa yang harus kamu terima. Di situ ada 11 nomor, Ibu Monik sudah beri contoh di nomor 1. Contoh, merapikan tempat tidur. Keterangannya adalah itu adalah kewajiban di rumah. Nah, tugas anak-anak kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 11. Dibaca dulu pernyataannya, kemudian kamu pikir ini adalah kewajiban atau hak. Baru kamu isi di kolom keterangan. Ibu Monik ulangi. Baca pernyataannya terlebih dahulu, kemudian tuliskan di kolom keterangan apakah hal tersebut adalah hak atau kewajiban. Bermain bersama adik.
Nomor 2 ya, bermain bersama adik. Itu adalah hak atau kewajiban. Kalau misalnya kamu sudah baca dan menurutmu ibu bermain bersama adik itu bisa kewajiban, bisa juga hak. Tidak apa-apa, tuliskan salah satu. Oke, jadi ada beberapa pernyataan yang memang bisa jadi kewajiban dan bisa jadi hak. Tidak apa-apa, silakan jawab saja. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak fotokan hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke kelas dojo. Ibu Monik dan Ibu En tunggu ya. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Kamu boleh nonton video ini sambil baca materinya di handout. Boleh juga bertanya kepada papa dan mama ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan di kelas dojo. Ibu Monik tunggu ya. Ibu En tunggu juga. Oke, thank you anak-anak. Have a nice day. God bless you.